Jadi di video kali ini akan banyak banget beberapa referensi sepeda fiksi buat teman-teman. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk support terus channel Agi Project dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng biar tahu kapan kita kalau upload video. Ingat fiksi, ingat Agi baik, semuanya bersama gue Bang Agi di channel Agi Project. Oke, selamat sore semuanya. Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Oke teman-teman, video kali ini tuh merupakan video yang teman-teman tunggu ya. Karena di video kali ini gue akan nge-share sepeda fiksi yang telah teman-teman kirim ke email Agi Project atau Agi Bikes. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan, gimana caranya teman-teman tinggal buka aja di Instagramnya ag_bikes atau Agi Bikes. Di situ nanti ada rules-nya, ketentuannya seperti apa. Nanti foto-foto yang sesuai dengan kriteria tersebut akan kita share di video kali ini. Dan video kali ini tuh menurut gue konsepnya agak berbeda ya. Karena rata-rata setup pelajarnya itu mengarah-ngarah ke hedon sedikit ya. Ada beberapa yang mengarah ke hedon sedikit. Dan yang hedon itu bukan berarti mahal, tapi hedon itu artinya adalah dia unik, dia berbeda dengan sepeda fiksi yang biasa kita lihat gitu. Jadi ya akan gue masukkan ke sepeda hedon. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja setup pelajar dulu kali ya. Yuk kita mulai. Nah ya, buat teman-teman juga yang nyari spare part fiksi dengan harga terjangkau dan pastinya kualitasnya oke serta keren-keren, bisa langsung cek aja di Tokopedia Agi Bikes, linknya ada di bawah di deskripsi ya. Pokoknya teman-teman bisa langsung klik aja, ntar akan langsung direct ke Tokopedia Agi Bikes. Nah, untuk setup pelajar yang pertama, di sini sih menurut gue setup pelajarnya agak-agak ke hedon ya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, ntar pokoknya ikutin aja dulu nih, ntar akan gue beberin seperti biasa partnya apa aja. Mulai dari frame set, terus dari wheel set, terus ke crank set, ke bar set, terus seat set. Ya pokoknya teman-teman langsung liatin aja video ini, tonton. Buat teman-teman yang nggak tahu ada part apa aja, bisa teman-teman lihat. Pokoknya ini emang videonya sangat bermanfaat. Nah, dari yang pertama dari Bro Andi. Jadi di sini tuh gue masukin karena menurut gue setupnya agak unik. Warnanya itu frame-nya merah gitu kan, dan ada sisanya ada merah-merah juga, jadi menurut gue ya unik aja gitu dimasukin. Langsung kita bedah dulu dari frame set. Di sini frame setnya menggunakan frame Vivaprom yang melengkung. Kan emang Vivaprom modelnya banyak tuh. Ada yang datar, ada yang melengkung, ada yang agak putih, nggak ada sih, gue belum pernah lihat. Pokoknya ada yang datar, terus ada yang sloopy, dan ini ada melengkung. Nah, kebetulan melengkung itu warnanya nggak cuma warna merah aja, tapi ada warna hitam putih, ada hitam biru. Nah, kebetulan Bro Andi ini pakainya warna hitam merah. Jadi emang konsepnya dia mau frame-nya warna merah ya kan. Nah, untuk wheelsetnya di sini teman-teman, wheelset depan maupun belakang sama aja. Di sini menggunakan rims dari brand, terus juga untuk HP di sini menggunakan hub brand juga. Jadi kalau brand itu emang terkenal lebih ringan untuk rimsnya, dan kalau hubnya tersendiri itu hubnya hub brand itu hub rare guys. Kualitasnya bagus, harganya masih cengli-cenglian lah pokoknya. Tapi sekarang barunya udah nggak ada temen-temen ya. Jadi kalau temen-temen yang punya hub brand, menurut gue mending jangan dijual, karena ini hub ini tuh bagus banget. Dan buat temen-temen yang mau beli mungkin bisa cari yang bekasnya aja, yang kondisinya masih bagus. Untuk ban depan di sini dia menggunakan ban Conps. Ya, gue baru denger sih, tapi gue tertuju sama warna merahnya aja karena nyesuaiin sama frame-nya. Mungkin dia pengen matchingin warna merah kali ya. Dan untuk ban belakang di sini dia menggunakan ban luar Swallow. Untuk ban dalamnya sama-sama United. Sebenarnya ban dalam sih teman-teman gak usah cantumin, tapi ini gue tetap bacain aja. Dan ada tips sedikit dari gue kalau ban dalam itu gimana ya guys. Pokoknya lu kalau naruh ban sepeda atau wheelset sepeda itu, naruh sepedanya itu jangan langsung kena ubin, harus ada tetakannya. Jadi biar nggak ada interaksi antara ban luar tuh langsung ke ubin, nanti tuh anginnya bisa keluar ya. Kalau nggak lo kasih pedok ya lo tetakin pakai alas gitu, maupun koran, kardus, terus segala macam, pokoknya jadi langsung ke ubin. Kalau bisa sih lebih enak digantung. Kita lanjut ke bagian crankset. Di sini cranksetnya dia menggunakan crank United 46T full black ya, masih mau masuk ke konsepnya. Kemudian untuk barset di sini, nah ini barsetnya ini agak hedon sedikit teman-teman, karena ya menurut gua ini barsetnya bukan barset setup pelajar biasa, tapi udah agak-agak ke hedon, lumayan hedon malah. Jadi tuh untuk stemnya di sini dia menggunakan Deda 001 yang panjang 80 mm, dan untuk stangnya tersendiri dia menggunakan Deda karbon fiber ya. Gila men, karbon loh, pelajar pakai karbon, tapi ya it's okay lah. Ya kalau gue lihat sekilas sih ya itu udah lumayan hedon ya bar setnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk ke pedal set di sini. Di sini pedal setnya dia menggunakan pedal United
Dan tuh klipnya unbrand. Sangat disayangkan tuh klipnya itu berwarna hijau. Coba tuh klipnya itu berwarna merah atau hitam, mungkin lebih masuk ke konsep ya. Nggak tahu juga, mungkin yang nggak dapet warna yang merah atau hitam jadinya dapat hijau, ya udah dinikmatin aja. Yang penting masih bisa dipakai, ya nggak? Nah, untuk seat set di sini dia menggunakan seat post Uno yang 27,2 dan menggunakan sadelnya Selle Royal Seta. Sadelnya lumayan hedon gini sih, tapi ya itu nggak apa-apa. Setahu gue sih Selle Royal Seta itu dipakai juga agak empuk ya, nggak empuk tapi agak empuk. Tapi kalau lo tetap aja guys, kalau lo mau empuk atau lo mau nyaman dipakai, selalu menggunakan pedi. Nah, kalau menurut gue pribadi sih untuk sepeda ini ya konsepnya unik ya, karena gue jarang lihat sepeda warna merah begini kan. Lebih kece lagi kalau ban luarnya tuh depan belakangnya kalau nggak hitam ya merah gitu kan, jadi makin keren. Dan tuh klipnya juga warnanya kalau bisa jangan hijau gitu, lebih ke hitam atau ke merah. Ya so far sih thank you udah ngirim. Oke, ini setup pelajaran kedua di sini dari Bro Gilang. Jadi Bro Gilang ini udah bilang kalau ini sepedanya itu emang dipakai buat daily ke kantor. Oke lah, kita bedah aja langsung yang pertama ya. Untuk frame-nya di sini gue agak kaget sih. Karena gue kurang tahu nih brand apa ya. Ternyata ini ada brand Trooper. Trooper itu gue juga sebenarnya gak tahu sih brand dari mana teman-teman. Mungkin teman-teman yang paham bisa langsung bantu di kolom komentar aja itu buatan mana. Terus sama gimana yang udah pernah nyoba gitu kan, enak gak atau nyaman gak. Awalnya sih gue agak ragu ini frame fiksi karena untuk geometrinya sangat turun sekali ya. Nggak tahu karena size yang kecilan atau emang model seperti ini. Dan setahu gue kalau emang lu pakai buat daily itu harus nyaman, nggak bisa cari yang asal-asalan gitu. Mungkin ini bronya udah nyaman dengan size segini. Dan di sini frame-nya menggunakan Trooper yang for fiksi, berarti kan emang ada yang model lain kan, ada road bike atau segala macam ya. Buat teman-teman yang tahu bisa langsung saja di kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke bagian wheelset. Di sini wheelset depan belakangnya sama. Untuk rimsnya di sini menggunakan rims Viva Prom berwarna silver dan untuk hubnya di sini menggunakan hub fiksi. Ya fiksi ini juga bagus karena sudah bearing dan ya pokoknya udah oke sih untuk wheelset. Untuk ban luarnya di sini sama-sama menggunakan United 700 x 28C. Ya mungkin kalau untuk daily ya lebih cari yang tebel gitu biar enak di jalan. Kalau road tipis kan kadang ban tuh ada belokan dikit kepleset. Jadi mungkin Bro Gilang ini lebih cari yang tebel tuh biar gak gampang kepleset kali ya. Kita lanjut ke bagian crankset. Di sini ada crankset driveline ya. Teman-teman sering lihat crankset driveline itu kayak gimana. Dan kemudian untuk pedal set di sini teman-teman bisa lihat di sini cuma pedalnya aja, nggak ada tuh klipnya. Jadi cuma pedal wheel go. Ya mungkin karena dia nggak terbiasa kali menggunakan strap atau tuh clip, jadi ya di sini dia menggunakan pedalnya aja. Kita lanjut ke bagian bar set. Di sini bar setnya pelajar. Jadi untuk stemnya sendiri di sini dia menggunakan stem Orion dengan handlebar United dan ada brake setnya itu brake set radius. Jadi ya kalau radius juga dipakai rem memang udah oke gitu ya, udah terkenal gitu. Karena ini buat daily ya. Mungkin tetap pakai rem biar safety di jalan gitu. Untuk seat set di sini menggunakan seat set United. Untuk sadelnya di sini menggunakan sadel Velo Feels Right. Nah mungkin kalau untuk yang kedua ini sih gue nggak bisa komentar banyak karena ini emang setupnya untuk daily ya. Dia nggak ngincer style tapi dia lebih ngincer mungkin ke kenyamanan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ini frame apa, ini namanya frame Trooper. Nanti kita akan bahas kali ya di kolom komentar kalau ada yang ngebuka gitu. Ini bang, ini frame-nya apa, ntar gue akan balas. Untuk warna sih ya perpaduannya udah oke dan sisanya ya overall ya it's good lah. Thank you udah ngirimin ya. Nah lanjut kita ke setup pelajar yang ketiga, dan yang ketiga ini dari Bro Sahabat Dwi. Jadi kalau gue ngeliat sih ini frame-nya agak unik ya. Jadi langsung kita bahas aja dari yang pertama yaitu frame-nya. Untuk frame-nya di sini sih menurut gue agak jarang ya yang pakai ya. Apalagi warna putih. Ini nama frame-nya adalah frame Moso ya. Ini Moso yang track satu-satunya ini. Ya itu ini gitu. Kalau gue lihat sih dari geometrinya ya emang track banget ya, nggak datar tapi agak sloopy ya. Emang kayaknya sih jenisnya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk forknya di sini ternyata dia menggunakan fork United. Karena setahu gue, emang kalau Moso itu nggak dapat fork ya, cuma frame-nya doang, gitu loh. Lanjut ke bagian wheelset. Nah di sini wheelsetnya menurut gue juga lumayan enak dilihat ya, nyambung gitu dengan konsep sepedanya yang black and white gitu. Untuk rimsnya di sini dia menggunakan rims Etro dengan ketebalan 5 cm, full black 36 hole. Terus untuk bagian hubnya di sini menggunakan hub Viva Prom. Ini kayak setupan AG baik banget ya. Ya kalau hub Viva Prom teman-teman gak usah gue bahas lagi karena hub Viva Prom itu merupakan hub yang bagus tapi harganya masih termasuk jatuhnya harga pelajar. Untuk budget yang masih di bawah 300.000 ya menurut gue hub Viva Prom
boleh diperhitungkan lah. Untuk ban luarnya nih guys, ini ban luarnya ini ban yang udah rare ya. Tadinya banyak di pasaran tapi sekarang rare, yaitu ban Heliosfera yang tebalnya ada 700 x 25C. Ini ban ini termasuk ban yang kayak buat balapan gitu. Modelnya slick tapi nggak licin-licin banget. Jadi gue juga nggak tahu mungkin teknologinya ya atau gimana, karena kan kalau misalnya kayak ban-ban slick lainnya kayak Vittoria Zafiro slick atau Lambertic slick itu emang nggak ada apanya ya, nggak ada alurnya tapi emang licin. Kok ini nggak ada alur tapi nggak terlalu licin ya, mungkin beda teknologi kali. Lanjut kita ke bagian crankset. Untuk cranksetnya itu di sini dia menggunakan crankset Pro 46T, kemudian dari rantai ya teman-teman, rantainya dia menggunakan halfling. Ya gue kalau untuk halfling angkat tangan aja, karena rantai halfling itu ya menurut gue kurang cocok di sepeda fiksi, lebih cocok di sepeda BMX. Di sini pedal setnya di sini menggunakan pedal United standar. Terus untuk strapnya di sini menggunakan Gold Dust. Ya gue baru lihat strapnya sih, tapi ya teman-teman yang tahu bilang aja, langsung tulis di komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke bagian bar set. Untuk bar set ya teman-teman, di sini bar set itu menggunakan stem, namanya adalah stem Vision Oversize dengan panjang 100 mm dan derajatnya 8 derajat. Kemudian untuk race bar sendiri di sini dia menggunakan race bar oversize merek Ecomencal. Jadi gue baru lagi ada race bar seperti itu ya. Kemudian kita masih bagian atas lagi, yaitu seat set. Untuk seat set sih di sini dia menggunakan seat post dengan brand United 27,2. Kemudian untuk saddle di sini menggunakan saddle NTT, dan di sini dia juga menambahkan kalau seat clampnya masih bawaan dari United. Ya kalau dari setup pelajar ketiga ini menurut gue sih lebih rare framenya ya. Framenya itu termasuk frame yang lumayan langka guys, karena Moso itu emang ngeluarin framenya nggak terlalu banyak. Dia juga setahu gue Moso itu lebih fokus ke brand-brand perintilan ya, bukan ke frame. Jadi kayak bagian stem, kayak bagian stang. Kalau stang sama stem sama apalagi sih seat post itu Moso tuh emang menurut gue itu emang udah oke banget. Dan dia sekarang mulai ke saddle juga, saddle Moso yang ada di pasaran juga dengan budget yang di bawah 200 ribuan, menurut gue itu udah oke banget loh, empuk juga. Jadi Moso itu emang kayak mau nyaingin Velo gitu teman-teman. Jadi ya untuk Moso sih udah oke. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kalau dari yang lainnya sih untuk wheelset itu matching banget sih. Jadi lebih kelihatan modern aja setup pelajarnya. Dan itu bannya juga langka. Jadi ya mantul. Dan thank you juga udah ikutan ngirimin ini ya. Mantap bro. Oke teman-teman, kita lanjut ke part head-on ya. Sekarang udah mulai masuk part head-on. Jadi tadi udah segitu dulu aja setup pelajarnya, karena itu yang bener-bener pelajar tuh yang tadi tuh udah gue filterin yang tadi teman-teman. Beberapa teman-teman masih ngirimin setup pelajar tuh yang lebih ke head-on. Jadi gue bingung kok di antara itu, jadi lebih baik kita cari yang pelajar banget. Dan gue juga nyari frame yang belum pernah kita review ya di setup pelajar versus head-on sebelumnya. Ya udah, jadi kita langsung masuk aja ke setup head-on yang pertama. Dan untuk setup head-on yang pertama ini gue rada kaget, karena penonton gue bukan dari negara Indonesia saja teman-teman, ada dari negara Malaysia. Dan di sini udah ada Bro Daniel, Farid Daniel, dengan setup head-on. Padahal dia tulisnya setup pelajar yang biasa-biasa aja, tapi menurut gue ini head-on guys. Karena setup kalau dimasukin setup pelajar kayaknya terlalu tinggi ya speknya ya. Jadi kita masukin aja ke setup head-on yang pertama. Untuk setup head-on yang pertama ini gue langsung bahas aja dari framenya. Untuk dari frame tersendiri itu di sini menggunakan frame Tsunami SNM 100 aluminium size 52, dan untuk forknya di sini dia menggunakan aluminium fork yang berwarna matte black. Frame Tsunami ini gue berapa kali emang lihat di fanpage sama di Instagram orang luar. Emang gue lihat modelnya juga oke ya. Gue belum tahu bobotnya ini ringan atau berat karena gue belum pernah pegang langsung. Mungkin kalau nanti gue keluar negeri ya insya Allah akan ke Singapura. Kita mau goes di Singapura insya Allah. Tapi yang udah pasti sih fix ya ke Bali ya, ke Bali ya. Ini tolong ya, gimana kita ke Bali jadi kan? Nah tuh itu udah gue dapat kode hijau dari lampu hijau dari Rijoy. Jadi ya kalau ke Bali sih ya it's okay lah. Kita goes kan di Bali. Nggak naik Grab kan? Nggak naik Grab di sana kan? Woi, zaman Grab, woi siap. Oh siap. Siap, woi siap. Oke, kita lanjut lagi ke bagian wheelset. Di sini wheelsetnya di sini dia menggunakan custom dari Mavic A1119. Gua nggak tahu nih customnya gimana ya, mungkin Dekala doang atau gimana, karena gua kurang familiar dengan keluarga Mavic, kecuali Mavic Ellipse yang gue pakai di sepeda kesayangan gua, Cici. Untuk HP di sini dia menggunakan hub Novatec yang 32 hole. Ini untuk hubnya sendiri sih Novatec udah
lumayan langka bro di Indonesia ya, udah jarang, apalagi yang pakai kunci L gitu, itu udah jarang banget bro. Dan di sini dia menyertakan juga kalau coknya itu 16T, jadi ya oke lah gitu, nggak terlalu ngicik tapi nggak terlalu berat juga. Oke, untuk bannya di sini dia menggunakan thick slick dua-duanya ya guys. Waduh, ini bahaya sekali kalau dua-duanya thick slick. Mungkin dia lebih suka yang licin-licin biar skidnya gampang, tapi ya kalau menurut gua lu pakai depan belakang slick ya konsekuensinya ya kalau lu nggak jago manuvernya lu bisa jatuh. Tapi ya nggak apa-apa, ini masuk lah, matching lah sama sepedanya yang full black gitu kan. Nah, kita lanjut lagi ke crankset. Di sini untuk cranksetnya di sini menggunakan SkyAce yang Hollowtech 48T. Jadi ini jelas banget pakai Hollowtech ya, bukan pakai yang square taper teman-teman. Ya teman-teman bisa tahu kan bedanya crank Hollowtech sama crank square taper itu seperti gimana. Oke, untuk rantai di sini dia menggunakan rantai KMC standar. KMC standar. Jadi ya standar rantainya lah ya. Oke. Kita lanjut lagi ke pedal. Di sini dia menggunakan pedal klit Shimano M520 yang pastinya klitnya adalah MTB karena seri M, tapi kalau seri R itu rod. Jadi teman-teman jangan kebalik. Oke, kita naik ke bagian atas yaitu ada stem. Di sini stemnya teman-teman, stemnya itu menggunakan Thomson X4 yang panjangnya 90 mm atau 9 cm dengan 0 derajat. Jadi ya cukup lah ya mungkin ya. X4 juga menurut gue oke sih, emang dulu gue sempat pakai juga. Kalau X4 itu nggak tahu kenapa kalau stem Thomson itu rata-rata kelihatannya lebih gagah gitu sih guys. Dan gue senangnya di Thomson adalah murnya itu dia udah titanium ya, jadi nggak gampang selek gitu, nggak gampang karatan juga, lebih bagus lah dari murnya. Murnya doang mahal guys, murnya doang tuh sampai 150 atau 200 ribu, murnya doang ya, murnya doang. Kita lanjut lagi ke bagian handlebarnya. Di sini menggunakan handlebar karbon. Jadi drop bar karbon dari brand Dodici SL70. Lanjut lagi, di sini ada seat set. Seat setnya di sini dia menggunakan seat post Thomson 27,2. Untuk saddle di sini dia menggunakan saddle Fizik Arion R7. Oke, ini saddlenya sangat hedon ya, karena di sini dia railnya juga termasuk bagus karena menggunakan magnesium. Untuk nyaman atau enggaknya gue belum pernah coba saddle yang ini. Ya kalau dari sepeda ini sendiri sih gue perhatiin ya emang suka sih konsepnya ya, dengan yang rata-rata warna hitam dan hampir semua hitam ya kecuali rims yang ada brake line-nya. Gue suka banget dari apa ya, perpaduan warnanya nih. Fiksi-fiksi sekarang kan rata-rata seperti ini. Jadi yang beda warnanya cuma jari-jari sama brake line di rimsnya aja sih. Untuk drop bar sih menurut gue keren banget ya, pakai yang aero gitu. Karena gue juga nggak tahu kenapa kalau sekarang tuh orang lebih suka yang tertarik dengan yang drop bar yang aero gitu ya. Termasuk gue lebih suka yang agak tebel-tebel gitu. Padahal sakit di tangan guys. Lu kalau pakai drop bar itu dan nggak pakai sarung tangan tuh sebenarnya sakit. Tapi ya biar keren gitu. Kita ngincer keren. Tinggal kasih speedometer yang ada butterfly-nya. Kayak gini nih videonya nih teman-teman, yang ini nih. Makin ganteng sepedanya. Oke teman-teman, ini ada setup head-on selanjutnya, dan ini setup head-onnya sebenarnya sih gue bilang head-on itu karena di sini kelihatan unik ya. Untuk sekilas mungkin teman-teman lihat kayak biasa aja, tapi ketika udah kita bedah isinya apa aja ini baru kelihatan head-onnya baru keluar ya teman-teman. Jadi ini sepeda itu dari Bro Hana Not Found Instagramnya. Jadi ini salah satu apa ya, pelanggan di AG Bikes yang suka beli gitu, tapi dia dikit-dikit upgrade gitu guys. Jadi ya kita bahas dulu deh dari frame yang pertama. Untuk frame-nya di sini dia menggunakan frame Viva Prom yang melengkung, yang curve ya. Tapi udah dicat ulang, di repaint pakai kompresor mobil yang gue pernah lihat ini sepeda dan gue lihat banget detail catnya jempol. Untuk fork di sini dia menggunakan fork aluminium karbon biar lebih track aja sih. Jadi kalau pakai fork aluminium karbon ini kan lebih gagah aja sih, gitu aja sih. Oke, kita lanjut ke bagian wheelset ya. Di sini ada wheelset dengan rims Araya RT520. Oke, perpaduan warnanya cukup bagus menurut gua, dari ungu itu ke silver. Dan di sini dia rimsnya menggunakan RT520 untuk depan sama belakangnya. Kemudian untuk hub di sini dia menggunakan hub formula. Dan kemudian di sini untuk ban luar dan ban belakang itu, untuk ban belakangnya itu dia menggunakan ban luar Kenda, dan ban depannya itu ada ban luar CST, cuma gue kurang kelihatan itu ban CST apa ya. Ya so far sih tetap aja ban luar CST gitu. Oke, lanjut kita ke bagian crankset. Untuk cranksetnya di sini menurut gue juga enak dilihat ya. Dari crank arm dulu kita bahas. Dari crank arm itu dia di sini menggunakan crank arm dari brand OCT dengan BCD 144, dan untuk chainringnya di sini dia menggunakan chainring Sakra komponen dengan jumlah giginya 47T. Ya kalau Sakra sih ya kita bangga ya dengan produk Indonesia ya.
Bagus Sakra ya, mungkin kalau gue beli nanti bisa lah diskon gitu kan. Kali gue udah bosen pakai Miche, mau ganti Sakra bisa lah diskon ya. Untuk rantai di sini menggunakan Shimano oval. Sebenarnya sih kalau Shimano oval agak gimana, tapi dia demen rantai-rantai kacang gini. Untuk gaya ya, untuk kelihatan stylish emang Shimano oval sih kelihatan oke, tapi untuk commuting menurut gua kurang sih. Untuk BB di sini dia menggunakan tange, dan untuk pedal set itu di sini dia menggunakan pedal brand dengan strapnya VP standar. Tetap mahal ya guys cranksetnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian atas. Di sini ada bar set. Dari bar set dulu kita mulai dari stem. Untuk stem itu di sini dia menggunakan stem 3T ARX yang kedua. Kemudian untuk handlebar di sini ada menggunakan Kore yang flat bar. Kemudian juga untuk hand grip di sini menggunakan hand grip yang anti mainstream. Di sini menggunakan hand grip Vans X Gold. Jadi emang anak-anak fiksi tuh rata-rata sekarang hand gripnya kalau nggak ori ya Vans, kalau nggak lari-lari lagi ke apa ya, gue lupa tuh, ada brand-brand yang unbrand gitu ya, unbrand yang tapi di brand unbrand tapi kayak MTB gitu, itu juga enak sih. Oke teman-teman, lanjut di sini untuk bagian pengereman. Di sini dia menggunakan brake lever dari brand Grand Compe yang short lever gitu ya, jadi bukan yang panjang, yang pendek gitu. Menurut gue sih ini hedon. Itu handle apa sih, handle rem lagi ya, handle remnya itu harganya tuh juga udah lumayan mahal guys, merek Grand Compe itu. Ditambah lagi di sini untuk rem dia menggunakan Shimano Tiagra ya, copotan road bike nih biasanya. Waduh, mantap sekali pengereman ya, Anda sangat pakem ini di jalan, mantul. Oke, kita lanjut lagi ke bagian seat set. Kita mulai dulu dari seat post. Di sini seat postnya dia menggunakan seat post Thomson 27,2 yang original. Kayaknya gue sering lihat dia nih di FNFJB lagi dijualin sih ininya, seat postnya. Kemudian dia beli original, mantul dah pokoknya, original men. Kemudian juga di sini untuk saddle menggunakan saddle dari brand Ritchie yang klasik, karena mungkin dia mau alirannya agak nyeleneh gitu ya, modern campur klasik ya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk saddle sih gue belum pernah nyobain Ritchie yang klasik kayak gimana, mungkin teman-teman yang udah tahu silahkan komentar di bawah. Nah, pendapat gue tentang full bike kali ini ya, kalau menurut gue sih ini emang agak nyeleneh karena beberapa komponennya itu termasuk komponen yang modern dan beberapa juga komponennya klasik ya. Jadi ya bisa teman-teman lihat. Tapi untuk fiksi kayak gini sih menurut gue masih enak dilihat ya, walaupun dengan posisi yang dia curve agak ke bawah gitu melengkung, tapi nggak ngurangin rasa bagusnya sepeda ini. Menurut gue sepeda ini kalau dari luar itu ya kelihatan biasa aja, tapi kok udah dibedah guys, waduh, hedon ya, pokoknya mantep lah untuk sepedanya Bro Hana ya, mantul. Nah, untuk kedepannya juga pasti tetap ada setup pelajar versus setup hedon selanjutnya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk ikut, jangan lupa untuk cek aja di Instagramnya AG Bikes. Kalau setup pelajar versus hedon itu ada di Instagram AG Bikes. Caranya gampang banget, pokoknya cuma ngirim foto aja ke email, subscribe, follow, gitu-gitu aja sih. Pokoknya image quality-nya harus oke. Dan pastiin juga untuk part-partnya ditulis dengan rapih ya, dan lengkap juga ya guys. Nah, buat teman-teman yang nggak ikut, tenang aja, masih ada yang selanjutnya, nggak usah berkecil hati ya. Pokoknya stay tune terus aja di channel AG Project, karena di channel YouTube AG Project ini akan lebih banyak lagi nge-review sepeda fiksi, akan ada sharing-sharing session lagi, karena kebetulan kita akan mau ada konsep baru yaitu AG Talk. Asik, AG Talk. Jadi ya udah gitu aja sih. Dan buat teman-teman juga yang tertarik dengan sepeda fiksi atau part sepeda fiksi seperti apa, bisa langsung aja Tokopedia AG Bikes, linknya ada di bawah alias di deskripsi. Pokoknya dicek aja, itu ada link yang kalau lu klik langsung menuju ke Tokopedia AG Bikes. So thank you for watching this video, stay humble and peace. Reggie out, dadah.